Amanah, karya Imam Al-Ghazali, dalam kitab Tahzib Mukasyafah Al-Qulub. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan amanah atau tanggung jawab kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Tetapi mereka menolak menanggungnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Mereka tidak mau menerimanya. Mereka takut menerima amanah. Mereka takut tidak bisa menjalankan amanah itu, lalu mereka akan mendapatkan siksa. Mereka takut melakukan khianat atas amanah tersebut. Maksud dari amanah dalam ayat di atas adalah ketaatan dan kewajiban, di mana ada pahala dan dosa bagi mereka yang melaksanakan atau melanggarnya. Imam Al-Qurtubi berkata, amanah meliputi semua aspek agama, termasuk ucapan. Ini adalah pendapat yang benar dari jumhur. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam merincinya. Menurut Ibnu Mas'ud, ayat ini berbicara tentang tanggung jawab harta benda, seperti titipan dan sebagainya. Masih menurut Ibnu Mas'ud, amanah yang dimaksud di atas adalah semua bentuk kewajiban. Tetapi yang paling berat adalah tanggung jawab harta. Abu Darda berkata, mandi besar adalah amanah. Ibnu Umar berkata, hal pertama yang diciptakan Allah dari manusia adalah kemaluannya atau farjuhu. Dan ini adalah amanah yang harus dijaga dengan benar. Jika kamu menjaganya, maka ia akan menjagamu. Kemaluan, telinga, mata, mulut, perut, tangan, dan kaki adalah amanah. Orang yang tidak memiliki amanah atau tanggung jawab tidaklah beriman. Hasan Al-Basri berkata, amanah pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung, tetapi mereka menolaknya. Allah berkata, jika kamu melaksanakannya dengan baik aku akan memberikan balasan pahala. Tapi jika kamu memperlakukannya dengan buruk aku akan menyiksamu. Mereka menjawab, tidak. Mujahid berkata, ketika Allah menciptakan Adam, dia menawarkan amanah itu kepadanya. Adam berkata, aku menerimanya dan menanggungnya. Aku tahu bahwa tawaran amanah ini kepada langit, bumi dan gunung adalah tawaran pilihan, bukan tawaran pasti. Andai itu adalah tawaran pasti, tentu mereka tidak menolaknya. Para fuqaha berkata, penawaran amanah dalam ayat di atas adalah kiasan. Artinya, langit, bumi dan gunung dengan wujudnya yang besar masih berat menerima pelaksanaan syariat dengan segala kandungan pahala dan siksanya. Dengan kata lain, kewajiban syariat adalah masalah yang berat. Langit, bumi dan gunung tak mampu melaksanakannya. Tapi manusia menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan manusia menanggungnya. Adam menerima amanah itu setelah ditawarkan kepadanya, dan berjanji melaksanakannya. Sungguh manusia adalah orang yang zalim dan bodoh. Dengan menerima amanah itu ia telah berbuat zalim pada dirinya, bodoh dan tidak tahu menahu persoalan yang sesungguhnya dari Tuhannya. Ibnu Abbas mengatakan, amanah itu ditawarkan kepada Adam. Ambillah semua yang ada di dalamnya. Jika kamu taat aku akan memberi ampunan kepadamu. Jika kamu berbuat maksiat, aku akan menyiksamu. Adam berkata, ya, aku menerima semua yang ada di dalamnya. Tidak lama berselang setelah itu, dari waktu asar hingga malam, ia telah memakan buah terlarang. Adam lalu bertaubat dan mendapat hidayah. Amanah diambil dari akar kata iman. Barang siapa yang menjaga amanah Tuhan, maka Tuhan akan menjaga imannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, belumlah sempurna keimanan seseorang yang tidak memiliki amanah, dan tidaklah sempurna keberagamaan seseorang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad, Bazar, dan Ibnu Hibban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang mukmin boleh melakukan apa saja, kecuali khianat dan berbohong. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, berikanlah amanah kepada orang yang kamu percaya, dan jangan khianati orang yang mengkhianatimu. Hadis sahih, diceritakan oleh Bukhari. Dalam sebuah hadis, muttafaq alaih Abu Hurairah menceritakan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika bicara ia bohong,
Jika berjanji ia tidak menepati, dan jika dipercaya ia berkhianat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, ketika ia diberi amanah suatu rahasia, ia membeberkan kepada orang lain. Jika ia diberi amanah titipan sesuatu, ia tidak bertanggung jawab, misalnya, memakai barang itu tanpa izin, tidak merawatnya, atau merusaknya. Menjaga amanah adalah sifat para malaikat, nabi-nabi dan utusan, serta orang-orang baik yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk memberikan amanah kepada mereka yang berkompeten. Quran Surat An-Nisa ayat ke-58. Para mufasir mengatakan, ayat ini banyak mengandung hal-hal penting syariat. Ayat ini ditujukan kepada publik, semua manusia, penguasa dan lainnya. Adalah kewajiban penguasa untuk membela orang yang dizalimi, memberikan haknya, dan itu adalah amanah. Menjaga harta umat Islam, terutama anak yatim. Ulama berkewajiban mendidik orang-orang awam tentang persoalan agama. Ini adalah amanah bagi mereka. Orang tua berkewajiban mendidik anaknya dengan baik, karena anak adalah amanah baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua kalian adalah pengembala atau pemimpin, dan masing-masing bertanggung jawab atas gembalanya atau rakyatnya. Hadis sahih. Diceritakan dari Salamah. Katanya, ketika kami sedang duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada jenazah yang akan disembahyangkan. Beliau bertanya, apakah ia memiliki hutang? Mereka menjawab, tidak. Maka Nabi menyalatinya. Lalu datang jenazah yang lain. Beliau berkata lagi, apakah ia masih memiliki hutang? Mereka menjawab, ya. Beliau bertanya lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu? Jawab mereka, hanya 3 dinar. Maka beliau menyalatinya. Lalu datang jenazah yang ketiga. Kembali Nabi bertanya, apakah ia memiliki hutang? Jawab mereka, ya. Apakah dia meninggalkan sesuatu? Tidak. Nabi berkata, salatkan teman kalian itu.